Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Terlihat mesin yang dioperasikan oleh beberapa pekerja karena saat ini Arthur berada di fasilitas penelitian Gideon. Arthur juga tidak menyangka Gideon akan mengajaknya kemari karena tidak ada satupun orang yang diperbolehkan masuk di fasilitas ini selain karyawan dan dewan. Lantas kenapa wajahmu murung seperti itu? Kau seperti tidak menghargaiku saja. Itu karena kau selalu menggangguku di aktivitasku dan membuang banyak sekali gulungan komunikasi. Kupikir semua panggilanku akan membuat kita lebih dekat, bocah. Bertemanlah dengan orang seusiamu, Pak Tua. Gideon menanyakan ulang tahun Arthur yang sudah telat 4 bulan. Gideon bertanya apakah ulang tahun Arthur juga sama mewahnya dengan adiknya. Tapi ulang tahun Arthur cuma pesta kecil yang dirayakan bersama keluarga saja. Lalu Gideon memberikan Arthur hadiah. Ini hadiah ulang tahun untukmu, bocah, walaupun terlambat. Apa itu? Bahkan kau tidak membungkusnya, Pak Tua. Arthur sangat berterima kasih karena telah dibuatkan gelang yang mempunyai kemampuan bisa menyembunyikan atribut. Bagi Gideon itu bukan apa-apa dibandingkan rancangan mesin uap yang telah Arthur berikan. Namun Gideon penasaran kenapa dia menginginkan alat untuk menyembunyikan atribut, tapi tidak hanya satu, namun 2 atribut. Jangan bilang jika kau sebenarnya adalah penyihir Hwadra elemental atau semacamnya. Aku memang penyihir Hwadra elemental. Gideon curiga jika Arthur berniat menyembunyikan atributnya. Lantas kenapa dia memberitahu kepada Gideon? Karena semakin kau mengetahui betapa spesialnya aku, maka akan semakin banyak barang gratis yang kudapat. Dasar bocah gila. Saat itu Arthur terkesan betapa cepatnya Gideon membuat rancangan mesin uap itu, dan kini 80% pesawat mesin uap telah dikerjakan. Gideon benar-benar bekerja dengan cepat. Dia mampu untuk mengatur mesin uap hanya dalam hitungan bulan. Jika benua baru itu adalah musuh, Arthur berpikir bahwa dia tidak boleh berlatih dengan setengah hati. Dengan artefak yang Gideon berikan, aku harus mencoba dan berusaha agar angin dan tanah sebanding dengan api dan airku. Karena fokus, Arthur tidak sengaja menabrak seseorang. Hei bocah, matamu kau taruh di mana? Kenapa ya aku selalu bertemu dengan seseorang semacam ini? Orang itu bersikap sombong karena dia juga merupakan profesor di Akademi Cyrus. Dia juga usil dengan melepaskan ikatan rambut Arthur dan meminta Arthur untuk meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba dia memaksa Arthur untuk berlutut, tapi tenaganya tidak cukup kuat untuk memaksa Arthur. Karena kau sedang mabuk, aku bersedia untuk membiarkan hal ini, tapi aku sarankan kau untuk menyingkirkan tanganmu dariku. Profesor itu pun kaget dengan tekanan Arthur. Dia malah kesal dan bilang kalau Arthur tidak sopan pada seorang profesor. Dia juga mengancam kalau Arthur memasuki Akademi Cyrus, maka profesor itu akan menghajar murid yang tidak disiplin seperti Arthur. Arthur juga bilang akan menantikan hal itu sembari melemparkan kalungnya profesor itu yang telah dia rebut. Dia kaget kapan si bocah mengambil kalung itu darinya. Setelah sampai di rumah, Arthur bertanya pada Ellie, di mana ibu dan ayah? Mereka berada di ruang keluarga bersama Elijah. Arthur juga mendapatkan paket dari Akademi Cyrus. Mereka semua berkumpul untuk melihat paket Arthur dan Elijah, yang mana keduanya secara resmi telah menjadi murid di Akademi Cyrus. Paket itu berisi seragam yang harus mereka berdua kenakan saat memasuki sekolah. Akhirnya sekarang aku menjadi seorang murid. Berapa banyak lagi yang bisa diajarkan dunia ini padaku? Hari ini merupakan hari pertama mereka memasuki sekolah. Arthur terlihat sangat sulit sekali dibangunkan.
Elijah masih tidak percaya kenapa Arthur mau repot-repot menghadiri Akademi Cyrus, mengingat dia telah menguasai sihir lebih baik dari anak seumurannya. Arthur bilang dia ingin belajar tentang teori sihir. Di samping itu, Arthur juga mengambil kelas pertarungan penyihir. Elijah mendengar biasanya penyihir pelajar dipandang rendah oleh penyihir petarung. Apa kau mencemaskanku, Elijah? Kau pikir begitu? Aku mencemaskan semua murid yang akan kau kirim ke ruang medis karena ulahmu. Mereka berdua telah siap untuk berangkat ke akademi. Arthur meminta Ellie untuk tetap berhati-hati dan menjaga ibunya, dan jangan lupa selalu mengenakan liontin yang telah Arthur berikan. Apa tidak ada pesan terakhir untuk ayah? Jangan bakar rumah saat sedang berlatih, ayah. Saat ini mereka berdua telah sampai di Akademi Cyrus, yang terlihat banyak sekali murid yang hadir. Di antaranya juga berangkat dengan menggunakan bis mereka. Salah seorang pengawas meminta semua murid untuk berbaris di depan gedung pusat untuk menghadiri upacara penerimaan. Tidak salah jika Akademi Cyrus dibilang sebagai akademi terbaik di benua Dikaten ini, karena di dalamnya mempunyai fasilitas yang lengkap dan juga bangunan yang sangat mewah. Para murid juga mengantri untuk pengecekan atribut mereka masing-masing. Saat petugas itu mengecek atribut Arthur, dia kaget karena Arthur mempunyai dua elemen atau penyihir wadra elemental. Arthur dan Elijah memasuki ruangan penyambutan murid. Di dalamnya sangat ramai dan terisi penuh oleh murid. Tiba-tiba Cynthia Gatsky muncul, yang merupakan dewan atau pemilik dari Akademi Cyrus. Dia juga melihat ke arah Arthur, yang kini telah menghadiri akademinya. Lalu Cynthia menggunakan sihir suaranya untuk menyampaikan pidatonya pada seluruh murid. Cynthia berkata bahwa tahun ini sangat spesial karena sejak institusi ini didirikan, kami tidak pernah dihadiri oleh begitu banyak elf dan dwarf seperti hari ini. Saat itu, Cynthia juga memperkenalkan seluruh murid pada anggota Dewan Siswa Akademi Cyrus. Di antaranya juga terlihat Lilia yang menjabat sebagai sekretaris dewan. Tiba-tiba saja para murid laki-laki terpana melihat salah satu anggota Dewan Siswa yang muncul terakhir. Sylvie yang melihatnya juga kaget. Ternyata dia adalah Tessia.